channel Warisan Muda Indonesia. Aku Alia dan teman Aku Billy. kita dari divisi Anak Muda Warisan Budaya Indonesia Foundation. Nah, hari ini nih kebetulan adalah Hari Batik Nasional. Untuk menyambut Hari Batik Nasional, Hari ini kita mau ngulik-ngulik soal warisan batik semen ya. Itu juga termasuk warisan budaya Indonesia ya. Maksudnya kita sebagai anak muda kita mau cari tahu apa aja sih batik-batik Indonesia, dan salah satunya adalah batik semen karena karena jujur aku juga sebenarnya belum tahu tentang batik semen. Jadi kita mau tanya-tanya langsung ke Mas Didi Budiarjo, salah satu desainer senior terkenal, dan jujur aku tergugah banget hari ini mau ngobrol sama Mas Didi. Udah ada di industri fashion lebih dari 30 tahun loh. Lebih dari 30 tahun ya. Oke, Mas Didi apa kabar? Baik. Kita mau ucapin terima kasih Thank udah you banget Mas Didi. mampir Sama-sama. di WBI. Kita seneng banget ya. Aku masih gugup banget. Apa kabar Mas Didi? Baik. Kegiatan terakhir di dunia fashion apa Mas? Fashion show. Fashion show? Iya, dan ada pembinaan dan pendataan tenun nasional dengan Kemendikbud. Wow, berarti kita mau ucapin terima kasih untuk Mas Didi yang udah melestarikan terus budaya Indonesia. Sama-sama. Terakhir aku lihat-lihat tuh ini ya Mas Didi tuh di JF3 ya Mas. Betul. Iya kan? Iya. Kain tenun Bugis ya Mas. Iya, dari Kamu Sulawesi Bugis, Selatan. Oh iya, mendingan daripada itu kita kulik langsung kali ya. Oke. Apa sih Mas Didi arti batik itu sendiri buat yang nggak tahu nih terutama? Oke. Batik adalah sehelai kain yang diberi penghalang rintang warna dengan malam. Jadi teknik dengan malam itu penting sekali. Apakah itu ditulis dengan canting ataukah dengan cap. Jadi apa yang kita sebut batik itu teknik dan bukan motif. Oke. Teknik bukan motif. Iya, Jadi teknik selain yang bukan cantik. motifnya ya. Kalau motifnya batik tapi di print itu kita tidak bisa sebut batik. Oh, berarti kalau misalnya di print itu kita sebenarnya tidak bisa sebut itu sebagai batik. Tidak. Kalau di print itu kita sebut sebagai tekstil motif batik. Oh, oke. Ya. Tekstil motif batik. Oke. Iya. Jadi kurang lebih batik adalah Teknik. teknik. Dengan penghalang rintang warna dengan malam. Oke. Iya. Motif apa yang menonjol dan menjadi ciri khas batik semen? Motif yang paling menonjol seperti kita Iya. lihat di sini di stand di area WBI Store ini adalah batik semen semua yang dipamerkan untuk Iya. menyambut Hari Hari Batik Batik Nasional tahun Nasional. 2022. Dan yang paling menonjol adalah salah satunya adalah motif lar atau sayap sawat gitu ya, gurdo gitu. Kemudian dengan lunglungan, yang lunglungan itu namanya pohon-pohon. Nah, kenapa dinamakan semen? Semen itu berasal dari kata semi yang artinya bersemi kembali. Nah, itulah yang menonjol dari batik semen ini. Oh, Terus ada makna sendiri nggak sih Mas? Kayak filosofinya tuh apa sih? Iya, filosofinya pasti setiap batik itu mengandung makna, mengandung filosofi, mengandung doa. Jadi yang ini termasuk dalam beberapa pola larangan di keraton, tetapi sekarang juga bisa dikenakan oleh masyarakat umum. Oke. Dan dikembangkan pula motifnya sehingga bisa dipakai masyarakat banyak. Yang menonjol itu adalah adanya alam atas, bawah, dan di manusia itu sendiri. Oke. Tadi Mas Didi sendiri bilang larangan itu. Berarti zaman dulu tuh batik semen itu nggak boleh digunakan masyarakat umum ya Mas Didi ya? Zaman dahulu dan hingga kini ketika kita berkunjung ke keraton, sebaiknya kita mengerti batik-batik apa yang kita boleh kenakan di keraton. Dan semen ini salah satu, seperti parang juga
Jadi kalau ada upacara resmi di keraton itu kita tidak boleh menggunakan batik udan liris, semen, parang, dan beberapa kawung dan beberapa motif yang lain. Oke. Oke. Jadi kan ada beberapa macam semen ya. Ada semen romo. Nah, motif batik semen apalagi yang memiliki makna yang kuat? Semuanya punya. Semen itu kan memang biasanya digunakan dalam upacara-upacara ya, terutama untuk upacara pernikahan juga, upacara di dalam keraton, dan semen menurut saya bisa dilihat dari pengembangannya, yang penting itu dipakai pada tempatnya. Oh. Kita jadi ngerti ya, Jadi ternyata sedikit banyak tentang batik semen yang kayak tadi ada larangan. Iya, tadinya aku pikir kayak sampai sekarang juga nggak boleh dipakai. Asalkan itu tidak dalam upacara tertentu, upacara adat, boleh saja sih. Semen memang mungkin kesannya agak sedikit serius ya, karena ada sawat-sawatnya, ada sayap-sayapnya ini, dan sebaiknya memang tahu harus arahnya kemana, ke atas seperti itu, karena itu kan melambangkan kebesaran seorang penguasa ya. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi jangan sampai memakai batik semen tapi sayapnya ke bawah. Oke. Ada larangan-larangan yang kayak misalnya kain batik semen ini boleh dipakainya sebagai apa atau jadi apa gitu nggak sih Mas, kalau boleh tahu? Sebetulnya semen sendiri kan banyak sekali ya, ada semen romo, ada semen kokrosono, ada semen asli. Naga sastra. Ya banyak sekali. Itu memang sebaiknya memang ditanyakan kepada yang ahli ketika akan dipakai dalam upacara-upacara tertentu. Tetapi dalam kegiatan sosial ketika ingin memakai semen itu tidak ada larangan-larangan. Jadi boleh dipakai sebagai saja. apa aja. Terus ada makna ini nggak sih Mas, dari batik semen yang bisa diangkat buat Hari Batik Nasional sendiri? Makna relevan. Iya. Makna relevannya ya kita setelah 2 tahun lebih kita dalam masa pandemi ini diharapkan kehidupan mulai bersemi kembali. Dan itulah yang diharapkan mengapa kita mengangkat tema batik semen di WBI kali ini. Oke, jadi batik semen udah 2 tahun nih pandemi biar bersemi kembali ya. Iya, karena semen itu batik juga. Karena semen itu sendiri artinya bersemi. Ya. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memakai batik semen itu apa aja sih Mas, kalau boleh tahu? Iya, yang seperti saya katakan tadi ya? Pertama ya, tempatnya, lalu occasionnya ya. Jadi upacara atau tidak, upacara adat atau tidak. Kemudian juga letaknya sayap itu jangan sampai terjungkir ke bawah. Itu yang paling penting menurut saya. Kalau dari ini aku mau nanya aja sih Mas Didi. Mas Didi sendiri kalau di dunia fashion nih, gimana sih Mas Didi ngangkat wastra-wastra kain Indonesia ke koleksinya atau karyanya Mas Didi sendiri? Pastinya harus ketika mengangkat sebuah wastra harus bertanggung jawab. Jadi kita harus banyak bertanya kepada narasumber. Kemudian kita harus tahu kegunaannya yang tepat. Kemudian apakah yang tadi seperti ditanyakan larangannya seperti apa? Apakah ada larangan yang tidak diperbolehkan. Jadi kita tidak menyalahi aturan. Karena sebagai orang Indonesia kita harus mengetahui betul budaya Indonesia dengan baik. Oh iya Mas Didi, kan tadi kita udah ngebahas banyak banget nih. Aku juga tertarik bahas dan pengen tahu sih Mas Didi tentang sejarah batik semen Rama yang ini di belakang kita kan ada dari maestro batik kita. Kita lagi di WBI Store. Iya, dari Gotik Swan nih Mas Didi. Iya, ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk menyaksikan langsung batik-batik yang baik sekali. Saya lihat di sini ditampilkan ada 2 karya dari Panembahan Arjonegoro Gotik Swan. Gotik Swan terlahir sebagai keluarga Tionghoa, kemudian
beliau menggubah batik Indonesia. Ketika itu tahun 1955, Presiden Soekarno, presiden kita yang pertama, meminta beliau untuk membuat batik Indonesia, batik yang terlepas dari akar-akar budayanya. Beliau sempat kebingungan beberapa saat, dan kemudian Gotik Swan menemukan sebuah ilham. Konon katanya dia mimpi dan dia mendapatkan bulan di pangkuannya. Merinding banget ceritanya. Kemudian lahirlah ide Gotik Swan untuk menyatukan batik larangan, batik keratonan dengan batik pesisiran. Itu sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilirik oleh pembuatnya. Jadi pola-polanya masih keratonan, larangan, tetapi pewarnaannya bisa pewarnaan pesisiran yang menyala. Dan itu sangat dibutuhkan karena Indonesia ketika itu baru merdeka, dan Indonesia membutuhkan simbol-simbol yang menyatakan inilah Indonesia. Keren banget, aku Iya, aku juga nggak tahu kayak ternyata sejarahnya sedalam itu ya. Sedalam itu, dari mimpi loh. Dari mimpi, terus yang kayak larangan sama pesisir juga. Ya, beliau aktif di tahun 1956 hingga 1966. Oke. 10 tahun berarti beliau mengeluarkan karya-karya batik banyak banget dong ya. Iya, ada banyak sekali, seperti misalnya yang kita sangat kenal dan populer itu adalah Sawung Galing, itu adalah garapan beliau. Oke. Karena ini Hari Batik Nasional menyambut ya, aku mau nanya dong ke Mas Didi, ada pesan dan kesan gak untuk anak-anak muda seperti kita yang jaga warisan Nusantara nih untuk Wastra Indonesia sendiri? Oh ya, untuk anak muda, kalian adalah penerus dari negara ini, dan kami harapkan kecintaan tentang wastra itu dapat ditumbuhkan sehingga dapat mengenal bangsa kita lebih baik lagi, sehingga dengan tumbuhnya rasa kecintaan itu jadi dari banyak hal, dari wastra, dari kuliner, dari budaya, sehingga nanti Anda bisa jadi orang Indonesia yang seutuhnya. Amin. Berarti kita anak-anak muda harus bisa nih ngewarisin dari Pasti. Harus wastra, dari makanan tradisional atau budaya-budaya lainnya ya Mas. Pasti. Karena tombak wastra itu ketika tidak ada kelanjutannya, itu akan putus di tengah jalan. Nah, untuk WBI sendiri nih, Mas Didi mau ada pesan nggak untuk Warisan Budaya Indonesia Foundation? Apakah ada masukan atau apa gitu? Ya. Mumpung Hari Batik Nasional nih. Selamat merayakan Hari Batik Nasional, dan jangan lupa bahwa kita jangan terlarut dengan euforia Hari Batik Nasional, bahwa batik itu telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda dari Indonesia, tetapi kita harus melestarikan dengan cara membeli produk kita. Memakai dan membeli. Jadi support terus pengrajin-pengrajin yang ada, terus kayak kita juga memamerkan ya budaya kita sendiri ke orang-orang luar. Betul. Apalagi kalau misalnya ada. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Oke deh, kita mau ngucapin terima kasih waktunya buat Mas Didi. Makasih banyak sama. Udah ngejelasin ya yang kita nggak tahu awalnya. Jadi semangat kita untuk nerusin warisan budaya Indonesia ini makin kental lagi ya. Karena Mas Didi inspiratif banget buat kita sih. Aku udah mau selesai tapi masih gugup juga. Terima kasih udah main ke WBI. Makasih banyak Mas Didi, makasih banyak teman-teman. Thank you so much. Jangan lupa subscribe ya. Kami dari WBI Foundation mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional untuk seluruh insan batik Indonesia.